Halo guys, berjumpa lagi dengan saya. Nah, sekarang saya ada di mana sih? Saya ada di Museum Rogowarsito. Salah satu museum yang ada di Kota Semarang. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu di mana sih letak atau alamat Museum Rogowarsito ini, dan mungkin beberapa mungkin ada yang belum tahu. Nah, aku kasih tahu nih, Museum Rogowarsito ini terletak atau beralamat di Jalan Abdul Rahman Soleh, nomor 1, tentunya di Kalibanten Kidul, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, dan tentunya di Provinsi Jawa Tengah. Nah, Museum Rogowarsito ini sangat mudah dijangkau ya. Dapat diakses oleh kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, dan kendaraan umum lainnya. Lokasi Museum Rogowarsito ini sangat strategis dan sangat luas, dan terdapat bis juga di depan Museum Rogowarsito ini untuk muter-muter di Kota Semarang. Nah, gimana sih sejarah singkat tentang Museum Rogowarsito ini? Sejarah singkat Museum Rogowarsito ini didirikan sekitar tahun 1970-an melalui proyek pengembangan pendidikan dan kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan. Nah, gagasan utama apa sih sampai Museum Rogowarsito ini didirikan? Gagasan utamanya adalah setiap provinsi itu harus memiliki museum. Nah, teman-teman, sekitar tahun 1975 sampai 1979 memilih lokasi dengan luas 1,8 hektar. Nah, setelah 4 tahun kemudian, pada tahun 1980 sampai 1885 ini ada perancangan pembangunan, yaitu pembangunan dengan bangunan gaya model klasik joglo dan konstruksi modernisme. Nah, teman-teman kalau mau ke Museum Rogowarsito ini bisa sama keluarga, bisa sama teman, sama pacar juga boleh ya. Dadah, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan mengenai visi dan misi dari Museum Jawa Tengah Rogowarsito. Misi dari Museum Rogowarsito adalah untuk meningkatkan apresiasi terhadap budaya dan juga meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap budaya. Visinya sendiri yaitu bangga peduli budaya, yang artinya adalah kita bangga mengurusi beragam warisan budaya dan juga ekspresi dari perwujudan kebudayaan lain. Nah, Museum Rogowarsito ini juga menyuguhkan banyak sekali koleksi, seperti koleksi kebudayaan, koleksi alam, sejarah, arkeologi, wawasan Nusantara, dan juga era pembangunan. Nama Rogowarsito sendiri itu diambil dari salah satu nama pujangga Indonesia yang terkenal akan hasil filsafat dan juga kebudayaannya. Museum Rogowarsito merupakan tempat penyimpanan berbagai macam koleksi peninggalan nenek moyang yang terbesar dan terlengkap yang ada di Jawa Tengah. Selain sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, museum ini juga sebagai destinasi wisata bertarif mendidik yang ada di Semarang. Selain ruang pameran, Museum Rogowarsito juga menyediakan berbagai fasilitas, di antaranya ada perpustakaan yang menyimpan berbagai buku budaya dan ilmu pengetahuan, ruang audiovisual yang ditutup khusus seperti bioskop ini, Koinpok yaitu audio yang memperdengarkan cerita rakyat dari Jawa Tengah, ruang apresiasi juga disediakan khusus untuk digunakan dalam berbagai acara lomba, festival, dan pergelaran budaya. Selain itu, juga terdapat taman bermain, souvenir shop, dan auditorium sekunder. Suatu museum pasti akan memiliki ciri khasnya sendiri, sama seperti bangunan Museum Rogowarsito ini yang menggambarkan bangunan khas Jawa Tengah yang dipadukan dengan arsitektur modern. Nah, di belakang saya ini merupakan bangunan joglo di Museum Rogowarsito. Selain itu, Museum Rogowarsito juga memiliki banyak sekali koleksi, seperti koleksi astronomi, geologi, ekologi, paleontologi, koleksi prasejarah dan budaya, koleksi drama perjuangan nasional, koleksi kehidupan tradisional, koleksi mata uang, dan juga koleksi kesenian tradisional.
Di ruang A, kita akan menemui beberapa jenis batu, yaitu batu kalkaren, batu breksi batu apung, batu gamping numulus, batu lempung atau shell, batu basir tufan, batu Nepal atau marl, dan juga batu onyx. Ini merupakan jenis batu lain yang ada di Museum Ranggawarsita. Sebenarnya masih banyak jenis batu-batu yang ada di Museum Ranggawarsita. Pemberontakan DITII yang terjadi tahun 1949 sampai 1950 merupakan gerakan yang menginginkan berdirinya negara Islam Indonesia. Pemberontakan ini dimulai di Jawa Barat, lalu mulai menyebar ke berbagai daerah lain, seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Pertempuran 5 hari di Semarang adalah peristiwa bersejarah pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang, yang terjadi pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 pada masa transisi kekuasaan Jepang ke Belanda. Pertempuran 5 hari di Semarang dipicu oleh sikap Jepang yang tidak mau menyerahkan senjatanya kepada para pemuda. Selain itu, para tawanan Jepang yang melarikan diri juga membuat rakyat sangat marah. Yadi merupakan seorang dokter sekaligus pejuang Indonesia yang gugur dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Sewaktu pertempuran 5 hari berlangsung, Karyadi diminta oleh pimpinan Rumah Sakit Purusara untuk memeriksa tandon air reservoir Siranda, karena kabarnya Jepang sudah menebarkan racun di sana. Namun, ketika berangkat menuju reservoir Siranda, mobil yang ditumpangi Karyadi dicegat tentara Jepang dan Karyadi ditembak secara keji. Semua anggota dan pendukung PKI atau mereka yang dianggap sebagai anggota dan simpatisan PKI, semua partai kelas buruh yang dikenal dan ratusan ribu pekerja dan petani Indonesia yang lain dibunuh atau diberi isi ke kem-kem tahanan untuk disiksa dan diintegrasi. Pembunuhan-pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah pada bulan Oktober, Jawa Timur pada bulan November, dan Bali pada bulan Desember. Puncak dari Perang Gerilya Jenderal Sudirman adalah pecahnya serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Adapun serangan tersebut berhasil memukul mundur Belanda dan menguasai Yogyakarta selama 6 jam. Dwarapala adalah pintu penjaga gerbang atau pintu dalam ajaran Hindu dan Buddha. Umumnya, Dwarapala diwujudkan dalam rupa yang menyeramkan dan diletakkan di luar candi, kuil, atau bangunan lain untuk melindungi tempat suci atau area keramat di dalamnya. Prajna Paramita adalah arca dewi dengan kedudukan tinggi dalam Buddhisme Tantra Mahayana. Arca yang dibuat pada abad ke-13 ini ditemukan pada tahun 1818 oleh De Monero atau pejabat Hindia Belanda dan pernah disimpan di Museum Etnologi Belanda. Durga Mahishasuramardini adalah dewi dalam mitologi agama Hindu sebagai sakti Dewa Siwa. Arca Durga banyak diwujudkan berada di atas Mahisa atau kerbau dan memiliki 8 tangan. Menara Kudus merupakan salah satu peninggalan sejarah sebagai bukti proses penyebaran Islam di tanah Jawa. Masjid ini tergolong unik karena desain bangunannya yang merupakan penggabungan antara budaya Hindu dan juga budaya Islam. Mimbar khutbah Masjid Ki Ageng Selo yang berasal dari Grobogan merupakan sebuah pemberian dari Keraton Kesunanan Surakarta. Keraton Surakarta membangun masjid dan memberi mimbar khutbah di kompleks pemakaman Ki Ageng Selo sebagai wujud rasa penghormatan terhadap leluhurnya. Jambangan Nyai Ageng Maloka. Jambangan sendiri merupakan wadah atau tempat air yang terbuat dari tanah liat. Jambangan ini digunakan untuk bersuci sebelum memasuki area makam Nyai Ageng Maloka di Rembang. Lumping, yang juga disebut Jaran Kepang, adalah tarian tradisional khas Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit tengah menunggang kuda. Tarian ini menggunakan kuda yang terbuat dari bambu yang dianyam dan dipotong menyerupai bentuk kuda. Di Museum Ranggawarsita juga terdapat beberapa motif batik dari berbagai daerah. Salah satu contohnya adalah batik motif Banyumasan dan juga batik motif Kawung Tegal. Dalam pandangan masyarakat, keris mempunyai tempat tersendiri.
sebab merupakan senjata yang dianggap mempunyai kekuatan gaib. Di Museum Ranggawarsita juga terdapat beberapa jenis keris, seperti keris lurus, keris loop 7, keris pedang lurus, serta masih banyak beberapa jenis keris lainnya. Pasren pada umumnya digunakan untuk memuja Dewi Sri sebagai simbol Dewi Kesuburan dan Dewi Padi, terutama menjelang panen raya atau upacara wiwitan. Ini merupakan beberapa jenis alat musik Jawa yang ada di Museum Ranggawarsita seperti saron, gambang, bonang, gender, kendang, kenong, dan lainnya. Oh ya, di Museum Ranggawarsita juga terdapat beberapa manekin dari pakaian pengantin dari beberapa daerah. Salah satunya adalah pengantin Semarangan. Hai guys, jadi kita masih ada di museum. Jika Anda berkunjung ke Museum Ranggawarsita ini, selain akses menuju lokasi yang mudah dan terjangkau, parkiran yang disediakan oleh pengelola luas dan nyaman bagi pengunjung. Sebelum memasuki area museum ini, pengunjung akan disambut dengan bangunan khas Jawa Tengah yaitu Joglo, patung kesatria yang menarik 4 kuda, dan patung Ranggawarsita sebagai identitas dan ciri khas tersendiri bagi museum ini. Untuk harga tiketnya sendiri dikenakan 4.000 bagi anak-anak dan 6.000 untuk dewasa. Bangunan seluas hampir mencapai 8.438 meter dengan koleksi benda-benda sejarah sekitar 59.802 buah dalam 10 jenis koleksi yakni geologika, arkeologika, historika, filologi, numistik atau heraldika, kramalogika, etnologika, etnografika, dan seni rupa semakin menambah besar dan megah isi museum ini. Kalian kalau mau kesini itu bisa pada hari Senin sampai Jumat yaitu pukul 8 sampai pukul 2, dan kalau kalian mau kesini pada hari Sabtu dan Minggu kalian bisa kesini pada jam 8 sampai jam 5. Inilah Museum Ranggawarsita. Enggak, mau masukin aja. Iya, nih halo masnya. Halo masnya. Masuk. Nah, kalau sana kan balai kota. Sekarang di Ya, yang di sana. Di sana. Deh. Saya dulu dong, masa YouTube nih.